Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah game yang dimainkan oleh juara 1 dan juara 2 di turnamen Tunjungan Cup. Nah, ini dimainkan oleh Pak Pranoto sebagai hitam dan Pak Lili sebagai putih. Nah, oke, langsung saja kawan, kita simak videonya. Pembukaan diawali dengan bidak menteri kawan D4 dan dibalas dengan langkah terbaik yaitu kuda ke F6. Oke, dilanjut dengan variasi Indian Defense kawan ya, dengan London System dengan ciri khas gajah ke F4 di sini. Nah, di sini dilanjut dengan ada Fianchetto ya, variasi Fianchetto gajah ke G7 kawannya, lumayan bagus juga. Dan di sini dijawab dengan pion ke E3 memperkuat posisi gajah. Nah, di sini dengan dukungan pion. Oke, lanjut. Fianchetto pun sudah ditempatkan gajahnya ke petak G7. Dan di sini ada langkah pengembangan kuda, dan di sini pembukaannya cukup bagus sekali kawan ya untuk putih, karena di sini bisa kita lihat evaluasi barnya agak sedikit unggul putih. Nah, menempatkan gajah di petak terang di sini merupakan salah satu jalur dari London System terkuat, karena bisa kita lihat gajah ini sangat aktif mengontrol sisi raja ya, untuk keamanan raja dari hitam. Oke, dilanjut dengan pion. Nah, untuk dorongan pion ini tentunya kawan ya, untuk didorong mendukung E5 di sini kawan. Oke, langkah taktis pion untuk memperkuat solid di D4 dan kuda. Nah, ini turun. Nah, ini langkah terbaiknya. Nah, putih sebaiknya bisa mendorong pion kawan untuk menguasai petak pusat dan segera menyerang. Nah, di sini di sisi raja seperti itu kawan. Dan tetapi kuda yang dipilih otomatis secara langkah taktis. Nah, di sini langkah kuda di sini kurang bagus kawan ya, karena bisa kita lihat evaluasi barnya langsung turun karena melewatkan kemenangan seperti itu kawan. Nah, di sini hitam memainkan kuda, pengembangan kuda juga untuk mengontrol petak pusat di sini apabila nanti pion didorong maju. Nah, ada langkah ini juga membuat putih semakin langkah putih. Nah, di sini ini tujuannya untuk menempatkan gajah apabila nanti ini didorong. Tapi di sini merupakan salah satu langkah yang kurang efektif kawan ya, karena bisa kalian lihat, nah, evaluasi barnya semakin turun dan menunjukkan keunggulan bagi hitam. Oke, dibalas juga dengan langkah. Nah, ini juga melewatkan kesalahan, harusnya segera didorong, tapi putih mendorong untuk mempersiapkan ini, sehingga di sini memberikan kesempatan untuk putih untuk segera mendorong dan nanti juga bisa didorong seperti kawan, segera menyerang. Nah, ini kebetulan juga belum rokade. Nah, belum rokade tapi nanti bisa pilih opsi rokade panjang dan segera melakukan penyerangan. Rokade pendek, nah tentunya ini juga melewatkan kesempatan untuk menyerang tadi kawan. Nah, dipilih langkah ke E5, nah, mendobrak pusat. Nah, tentunya gajah harus segera diamankan kawan ya, kalau tidak sangat berbahaya. Nah, langkah gajah bisa dipilih kawan. Di sini langkah gajah. Nah, ini yang cukup bagus kawan, dan ini juga menyerang kuda
yang sangat kuat apabila di dalam permainan tertutup. Nah, bisa kalian lihat kawan, nah, di sini pionnya, nah ini tertutup ya, belum ada pertukaran pion sama sekali. Nah, tertutup sangat rapat, maka dari itu kuda lebih diuntungkan ketika permainan tertutup. Maka dari itu putih bisa memilih untuk menukar salah satu kuda dengan gajahnya. Tapi gajah di sini juga cukup aktif kawan ya. Ini langkah yang disarankan dari stopwatch. Nah, langkah mendorong pion di sini merupakan salah satu kesalahan kawan ya. Di sini bisa dilihat evaluasi barnya, langsung turun kawan ya ketika putih menjalankan pion, mendorong pion ke D5. Nah, ini langsung turun drastis. Nah, sini berarti merupakan salah satu kesalahan bagi putih dengan mendorong pion, karena menciptakan kelemahan pion ini sendiri kawan ya. Nah, dan tentunya bisa akan dieksekusi dengan kuda. Nah, ini mengancam. Motif dilindungi putih dengan mendorong pion. Nah, karena ini kuat maka bisa dorong pion yang ada di sini. Nah, untuk ini membongkar ini, nanti ini bisa diambil kalau misal dimakan. Oke, langkah taktis mendorong pion untuk melindungi pion D5 yang sudah didorong maju. Nah, di sini juga bisa kalian lihat evaluasi barnya kawan ya, masih unggul hitam karena hitam bisa mendorong dan mematikan kekuatan gajah. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya London System kekuatannya ada di gajah petak terang ini, petak gelap ya, gajah petak gelap. Nah, tentunya ini kekuatan gajah sudah lumpuh kawan ya, karena sudah tidak bisa bergerak kemanapun. Nah, maka dari itu, nah di sini dianjurkan raja ke H1. Fungsinya agar gajah ini nanti bisa keluar kawan ya, mencari petak yang bagus. Nah, langkah taktis pengembangan penyerangan putih menyerang lewat sayap menteri dan direspon bagus oleh hitam. Nah, di sini ada langkah bagus kawan. Nah, ketika hitam sudah menguasai jalur terbuka, maka putih menutup jalurnya. Nah, di sini sekarang jalur ini menjadi milik putih. Nah, ini bagus ya, teknik dari putih kawan. Nah, seperti ini ketika kalian menghadapi London System, ketika gajah ini sudah kalian matikan, maka kalian bisa mendorong pion-pion ini untuk didorong masuk dan menyerang pertahanan raja. Dan jangan khawatir, meskipun raja kita tidak ada yang menjaga, tapi ini masih cukup aman. Nah, mengontrol petak-petak penting. Nah, itu kawan, dia masih solid. Oke, dilanjut dengan langkah menteri. Sebenarnya langkah ini fungsinya untuk ini kawan ya, kalau ini nanti didorong, nah ini menjadi petak pion-pion lemah ya, yang bisa dieksekusi oleh putih, juga memberikan tekanan ya. Nah, dan benar saja ketika didorong, nah, dimakan dan gajah turun. Nah, melewatkan kesempatan putih dengan mendorong pion. Nah, tapi dia menjalankan benteng dengan tujuan nanti ini didorong dan bisa gajah ini bisa aktif. Langkah bagus, langkah bagus. Nah, ini dari menteri, yaitu untuk mengontrol petak lemah, pion lemah di G2. Nah, dilanjut dengan langkah pengembangan kuda. Sini tujuannya untuk melindungi pion apabila nanti ini didorong, juga ini bisa untuk membantu petak
G3 ini kawan ya, supaya tidak lemah apabila ini didorong seperti itu kawan. Langkah taktis, nah memilih kuda melewatkan kesempatan gajah ke H4. Nah, tapi itu juga cukup bagus. Mendorong pion salah satu opsi terbaik. Nah, harusnya ini kuda yang masuk kawan ya, karena kuda sudah di sini maka sebaiknya kuda yang masuk. Nah, nanti kuda bisa ke sini dan mengambil gajah. Nah, menteri otomatis didorong maju supaya kalau diambil ini masih kuat. Nah, opsi terbaik itu gajah mundur. Nah, sebenarnya tadi bagus ini kawan ya, benteng untuk apabila nanti didorong benteng bisa masuk ke sini dan bisa masuk ke sini ataupun ke sini juga bagus kawan, ke C4. Nah, nanti kalau diambil kita bisa dapat ini. Nah, itu kawan, kalau mau mendorong pion ke E2. Oke, lanjut. Nah, menteri juga sama, bisa diambil. Nah, didorong pion, makan dan kuda benteng yang masuk. Nah, ini melewatkan kesempatan, harusnya bisa melindungi ya. Apabila ada sini, ini juga masih bagus, bisa membantu penyerangan ya, masih cukup solid untuk pertahanan hitam. Jadi ini terlalu takut itu dengan memundurkan kuda memperkuat posisi gajah, dan ini diancam 2 kali. Ini masih aman karena masih ada 2 pembela di sini kawan. Harusnya ini putih ya, putih nanti bisa didorong maju. Itu menambah kekuatan. Nah, harusnya ini dorong putih ke sini kawan ya, untuk ini kalau nanti dimakan balik maka menteri bisa makan kuda. Nah, di situ kawan, ini putih melewatkan kesempatan malah ikut mendorong kuda, maka kuda bisa lari saja. Nah, karena lari, jadi kalau menteri yang di sini tadi dapat kuda kalau lari. Kuda didorong, kuda melindungi, dan ini salah satu kesalahan juga kawan ya dengan memakan pion, karena bisa dimakan saja. Kalau nanti ini dimakan, gajah bisa ke sini. Nah, ini pion ini juga cukup lemah karena ini kena pin dan dimakan ternyata. Apabila ditukar, nah dapat kuda. Nah, gajah tidak berani makan karena benteng ini masih belum dijaga. Nah, kuda makan. Nah, ini salah satu kesalahan juga karena ada langkah, harusnya dia ke sini kawan ya. Nah, tapi ini hitam mengambil pion, maka pion ini juga bisa dimakan. Nah, yang belum bisa dimakan benteng kawan ya, karena ada langkah cek di sini. Nah, melindungi benteng supaya ini bisa kabur. Nah, mendorong mundur. Nah, putih bisa jalan ke sini untuk memberikan langkah skak. Apabila dia naik, nanti ada gajah garpuan ke benteng. Menukar gajah dengan benteng. Nah, apabila cukup taktis juga kawan ya. Nah, memakan kuda. Apabila susah ada tembok skak dulu kawan ya. Tapi ini putih memilih
untuk memakan benteng, sehingga memberikan keuntungan hitam karena hitam bisa memukul. Nah, jadi sama juga dengan menukar satu benteng dengan 2 perwira. Nah, bisa kalian lihat kawan ya, menukar 1 2, nah, menukar 2 perwira dengan 1 benteng. Dan ini cukup enak juga ya kawan ya, untuk sementara ini pion masih banyak kawan, kita nggak usah takut. Lindungi cukup solid. Nah, ini ada blunder, langkah blunder kawan ya, didorong memberikan kelemahan, dan ini promosi sudah tidak bisa terbendung lagi kawan. Nah, di sini putih menyerah. Nah, itu kawan, jadi yang bisa kita ambil ketika kalian pembukaan, maka harus kalian kuasai dulu konsep pembukaannya. Ketika ingin seperti ini ya, permainan dan sistem, maka kalian harus tahu ya variasi-variasinya seperti ini kawan ya. Ketika dorong, konsep utamanya dari pembukaan ini, sehingga kalian tidak salah ketika pembukaan. Nah, ini langkah kekalahan putih dengan mendorong pion. Nah, sepertinya sederhana kawan ya, menguasai petak pusat, tapi ini merupakan suatu kesalahan yang langsung evaluasi barnya ya, langsung turun. Nah, itu kawan yang bisa kalian ambil dari partai ini. Nah, puasai pembukaan dengan baik, sehingga di babak tengah kalian akan mengalami kemudahan ya, mendapat kemudahan di dalam kalian menciptakan ide-ide penyerangan. Nah, itu saja kawan yang bisa kita ambil dari game ini. Terus semangat belajar bermain catur. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.